ya, target-target yang menantang diberikan, bahkan kadang-kadang ada raguan, bisa nggak ya menantang gitu. Tapi kemudian dia tidak biarkan anggota timnya jalan sendiri, dia kasih dukungan, dia kasih support. Nah, model pemimpin seperti inilah yang diperlukan di era yang tumbuhnya eksponensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Hari ini saya akan bercerita tentang dua pengusaha yang menurut saya sangat luar biasa, ya, anak muda, tapi pertumbuhan bisnisnya sangat cepat. Ya. Yang pertama adalah Mas Nadiem. Tahun 2015 saya bertemu dengan beliau. Ketika itu kami sama-sama membantu Pak Anies Baswedan ketika dia menjadi Menteri Pendidikan dalam salah satu program. Dan ketika bertemu dengan Mas Nadiem, saya bertanya, Mas, berapa valuasi Gojek saat ini? Dan dia menjawab sekitar 5 triliun. Itu 7 tahun yang lalu, ya. Dan tahun 2022, Gojek kolaborasi dengan Tokopedia dan ternyata valuasinya hampir sekitar 400 triliun. Jadi peningkatannya luar biasa, ya, hampir 70 kali lipat lebih gitu ya. Dan sahabat saya yang lain, Mas Jody, mungkin Anda penggemar steak, ya, ada warung steak, Mas Jody Warung Steak, ya. Sekitar tahun 2015 juga omsetnya sekitar 12 miliar per bulan, ya. Dan saya beberapa waktu yang lalu, sekarang ternyata omsetnya sudah lebih dari 70 miliar per bulan. Suatu pertumbuhan yang luar biasa di tengah-tengah banyak bisnis-bisnis yang tutup. Menurut saya, kedua bisnis ini tumbuhnya sangat eksponensial. Nah, dalam pertumbuhan bisnis yang sangat eksponensial ini, ya, menurut saya diperlukan juga pemimpin-pemimpin yang eksponensial. Bukan pemimpin yang linier. Pemimpin yang mampu menumbuhkan bisnisnya berlipat-lipat. Sebagaimana Mas Nadiem tadi, sebagaimana Mas Jody tadi, ya, itu pertumbuhannya luar biasa. Pertanyaannya, seperti apa sih exponential leader itu? Untuk lebih mudahnya, kalau ini saya ibaratkan sumbu ke atas, ya, ini sumbu ke samping, ya, ini horizontal, ini vertikal. Yang vertikal ini adalah tantangan, yang horizontal ini adalah dukungan. Ya, ada 4 tipe kalau kita lihat dengan sumbu ini, atau ada 4 kuadran. Kuadran yang paling bawah adalah seorang pemimpin yang sudahlah tidak pernah memberikan tantangan, juga tidak pernah memberikan dukungan. Ini pemimpin yang tidak capable menurut saya, ya. Wong memimpin kok nggak pernah ngasih tantangan, nggak pernah ngasih dukungan kepada anggota tim. Ada juga pemimpin di kuadran yang kedua, yaitu apa? Dukungan selalu diberikan, ya, bahkan hubungannya sangat erat seperti keluarga, tapi nggak pernah ngasih tantangan, ya, nggak pernah ngasih target yang menantang, ya. Suasana kantornya seperti rumah, baik hubungannya satu dengan yang lain, tapi kinerjanya biasa-biasa aja, ya. Dan dalam konteks ini saya sebut sebagai seorang pemimpin yang populis leader, populer di tengah-tengah anggota tim, tapi targetnya nggak tercapai, kinerjanya nggak unggul gitu. Dan ada pemimpin yang hidup di kuadran yang ketiga, yaitu apa? Sering ngasih tantangan, sering ngasih target-target yang menantang, tetapi apa? Tetapi dia tidak pernah ngasih dukungan, nggak pernah ngasih perhatian, anggota timnya juga nggak pernah di training, nggak pernah di coaching, nggak pernah di mentoring, ya, dicuekin suruh jalan sendiri. Pokoknya ini targetmu, ini angka-angka yang kamu harus capai, ya, kalau tidak SP1, peringatan, ya. Pemimpin model ini adalah pemimpin idealis leader, ya. Dia sangat idealis, ya, pemimpin yang sangat idealis, ya, tapi nggak care, nggak perhatian kepada anggota timnya. Dan ada pemimpin yang di kuadran keempat, yaitu apa? Dia sering ngasih tantangan-tantangan yang menarik, ya, tantangan-tantangan yang sangat menantang. Di saat yang bersamaan, dia ngasih dukungan kepada anggota timnya. Dia memberikan perhatian, dia memberikan mentoring, dia memberikan coaching.
Dan di kuadran yang keempat inilah yang saya sebut exponential leader. Tantangan-tantangan diberikan, ya, target-target yang menantang diberikan, bahkan kadang-kadang ada raguan, bisa nggak ya menantang gitu. Tapi kemudian dia tidak biarkan anggota timnya jalan sendiri. Dia kasih dukungan, dia kasih support. Nah, model pemimpin seperti inilah yang diperlukan di era yang tumbuhnya eksponensial. Sebab kalau pemimpin yang pertama tadi yang tidak capable itu ya melahirkan orang-orang yang adanya sama dengan tidak adanya. Ya. Sementara di kuadran kedua ngasih dukungan tapi nggak ngasih tantangan, maka ini melahirkan orang-orang yang hidup di zona nyaman. Sementara kalau tantangan sering dikasih tapi nggak ngasih dukungan, maka melahirkan orang-orang yang stres. Ya. Targetnya mungkin tercapai, ya kinerjanya oke, tapi stres dia gitu. Maka di era sekarang, ya saran saya jadilah pemimpin di kuadran keempat, exponential leader. Kasih tantangan yang menarik kepada anggota tim Anda, di saat yang bersamaan Anda memberikan dukungan kepada mereka. Anda dekat dengan mereka, Anda mensupport mereka, Anda mentoring mereka, Anda coach mereka. Bahkan kalau, ini kemampuannya perlu ditingkatkan, Anda kirim ke training, atau mungkin Anda didik sendiri. Pemimpin-pemimpin seperti inilah yang diperlukan. Sebagaimana ketika saya ngobrol dalam sama Mas Jody selalu pemiring warung steak yang tadi tumbuhnya eksponensial. Mas Jody selalu memberikan tantangan-tantangan yang menarik kepada anggota timnya. Ya. Dan dia memberikan dukungan kepada anggota timnya dengan dikirimkan training, dengan didampingi, ya, dengan kemudian dipertemukan dengan tokoh yang ahli dan kemudian diberi kesempatan untuk tampil. Dan Mas Jody menarik, ya. Dia katakan, saya tidak akan ambil orang luar untuk karir, untuk jabatan-jabatan yang ada di perusahaan kita. Saya ambil orang dalam dengan cara kalian bertumbuh, terus belajar, kami dampingi, dan jangan lupa selalu diberikan tantangan yang menarik. Mudah-mudahan kalau Gojek kan sudah diakui internasional, ya. Saya berharap warung steaknya Mas Jody pun akan terus bertumbuh. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain. Kenapa? Karena exponential leader ada juga di warung steak, ya. Nah, Anda juga ingin tumbuh seperti Gojek, ingin tumbuh seperti warung steak, ya. Ciptakan exponential leader di tempat Anda, di bisnis Anda, di perusahaan Anda, di institusi Anda. Maka tim Anda, perusahaan Anda pun akan tumbuh eksponensial. Terus gimana caranya? Ya, undanglah tim Kubik untuk ngobrol-ngobrol dengan Anda. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi Anda. Jangan lupa, kunci pemimpin exponential leader itu apa? Ngasih tantangan sekaligus dukungan. Terima kasih, tetaplah jadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Salam sukses mulia.